Oke, baik. Baik, mungkin bisa kita mulai saja ya sambil apa? Sambil berjalan yang lainnya eh, udah mulai online. Baik, untuk eh, materi mikrobiologi lingkungan untuk kali ini eh, kita akan membahas mengenai mikroba tanah, kemudian peran mikroba tanah itu dalam daur materi. Jadi mungkin di materi-materi sebelumnya eh, eh, apa kalau tidak salah yang terakhir membahas mengenai efek tanaman transgenik ya untuk mikroba tanah kalau tidak salah. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai mikroba di tanah, kemudian bagaimana mikroba di tanah ini secara global itu sebetulnya berperan dalam daur materi. Jadi daur materi dalam ini seperti karbon, kemudian nitrogen, ya, sulfur, dan lain-lain. Oke, baik. Mungkin sebelum mulai, untuk perkenalan dulu ya. Karena ini baru pertama kali saya memberi materi kuliah di sini. Nama saya. Kemudian saya bisa dikontak di email ini. Kalau misalnya selain di OLS ya, jika misalnya ada hal lain yang diperlukan, misalnya ini bisa dikontak di email ini. Nah, jadi ya itu saja mungkin ini untuk ininya. Oke, baik, mungkin kita bisa mulai ya ininya. Oke. Ya. Oke, baik, jika kita berbicara mengenai mikroba tanah, mikrobiologi tanah, mungkin kita harus bisa apa ya, mengetahui dulu gambaran pembentukan tanah, karena ini akan berkaitan dengan nanti sifat keragaman tanah akan berbeda-beda, ya. Keragaman tanah berbeda, jenis-jenis tanah berbeda. Nah, itu nanti akan menentukan mikrobiotanya, gitu. Komposisi mikroba di tanahnya itu akan berbeda-beda tergantung jenis tanahnya, lokasi tanahnya, kemudian kedalaman tanah juga, gitu. Jadi, nah, untuk mengetahui untuk sekedar garis besar pembentukan tanah ya, jadi tanah yang sering kita lihat sehari-hari itu adalah tanah yang biasanya umumnya sudah matang, gitu. Ya, artinya tanah yang sudah membentuk tanah matang yang biasanya subur, ya. Nah, itu sebenarnya sudah di tahap di sini ya. Jadi jika kita lihat nih, tanah itu kan berasal dari batuan, kemudian baik batuan, kemudian mineral, bongkahan-bongkahan mineral ya. Nah, kemudian kan karena cuaca gitu, hujan, kemudian panas, dingin gitu ya, jadi perubahan cuaca segala macam, itu akan melapukan ini. Jadinya partikelnya kan semakin kecil, jadi nanti yang sebelumnya batuan mungkin jadi seperti apa ya, kerikil, kemudian setelah kerikil jadi tanah. Nah, di awal-awal ini biasanya paling awal itu adalah ya terdapat kolonisasi dari, terutama ya, tidak eksklusif sih, terutama dari alga, ya, alga kemudian lichen. Ya, lichen ini kan simbiosis alga dengan cendawan ya. Nah, biasanya dua ini yang dominan. Ini nanti akan melapukan batu-batuan di sini. Nah, batuan di sini disebut parent material, artinya materi induk. Materi induk yang nanti akan menentukan berjenis tanahnya akan seperti apa gitu. Nah, jadi ini dikolonisasi oleh ini, kemudian mengalami apa?
semacam dekomposisi ya, atau jadi teksturnya semakin kecil gitu kemudian. Nah, dari mulai sini misalnya, kemudian ada tumbuhan kan, tumbuhan berupa mikroba lainnya sudah bisa mulai mengkolonisasi. Sama di sini mikoriza ya, mikoriza itu banyak sekali di akar mikoriza, kemudian bakteri penambat nitrogen. Nah, ini terutama mikoriza ini adalah akan menentukan sekali kesuburan dan profil tanah. Karena mikoriza ini kan cendawan ya, itu hifanya misalnya itu bisa kemana-mana dia. Nah, itu akan membentuk jaringan miselia dan nantinya akan juga menentukan apa jenis tanah seperti apa. Nah, di sini kan ada terjadi proses dekomposisi ya, kemudian peleburan, pelarutan beberapa nutrien, jadi mineralisasi dan imobilisasi. Nanti kita akan bahas apa itu mineralisasi, apa itu imobilisasi ya. Kemudian ada juga protozoa, nematozoa, banyak ya di sini. Nah, kemudian dari sisi ini kan daun, kemudian menjadi apa, mengalami apa artinya pembusukan segala macam. Kemudian terjadi erosi, ada yang bleaching ya, tercuci. Nah, kemudian jadilah di sini. Nah, ini yang misalnya ada efek-efek antropogenik, artinya efek-efek banyak kegiatan manusia di sini, misalnya bercocok tanam, pemupukan, apa tilling, artinya tilling itu kan bahasa Indonesianya apa ya? Jadi cangkul itu kan membalik-balikan tanah seperti itu ya. Nah, ini semuanya ini berproses gitu. Nah, itu ada 5 faktor yang menentukan. Jadi iklimnya seperti apa, misalnya di tropis akan berbeda dengan di misalnya iklim subtropis ya. Kemudian bahan induknya seperti apa? Apakah awalnya ini berupa batu-batuan dominan atau pasir atau lainnya gitu. Itu akan menentukan juga nanti jenis tanahnya. Kemudian topografinya misalnya ada apakah curam atau melandai seperti apa, itu juga berpengaruh. Kemudian kegiatan organismenya gitu. Semua organisme terlibat. Nah, terutama ya mikroorganisme ya. Kemudian waktu, artinya lamanya proses itu. Jadi artinya kalau masih muda berarti tanah itu masih muda gitu. Kalau tanahnya sudah artinya sudah lama dari tanah ya artinya itu lain lagi nanti ininya. Oke, jadi weathering, faktor-faktor cuaca seiring waktu, pembentukan tanah, kemudian setelah pembentukan tanah seiring waktu. Nah, ini beberapa disturbance, misalnya disturbance itu gangguan-gangguan atau efek-efek dari kegiatan organisme itu, dan juga efek dari iklim. Itu akan menentukan. Nah, setelah itu, tanah itu sendiri dari secara vertikal ya, itu bisa dibagi-bagi dalam zona-zona. Jadi, nah di sini ada 4 zona ya, dari atas ke bawah, dari yang paling dangkal ke paling dalam. Jadi, misalnya di sini ada 4 zona ya. Zona horizon A, sebutnya horizon O, kemudian A, B, C. Yang paling atas nih O ini, misalnya ya paling ya tanah yang kita lihat dari lewat mata yang paling atas lah, itulah horizon O ya. Di sini misalnya di sini banyak sekali bermacam-macam, misalnya daun, apa bahan-bahan dari tumbuhan yang jatuh. Nah, kemudian ada horizon A. Nah, ini horizon A ini adalah mungkin bisa disebut tanah lapisan atas, yang bisa disebut top soil mungkin ya. Tapi sebenarnya surface soil lah yang lebih tepat ya. Artinya tanah di permukaan. Nah, di sini tergantung jenis tanahnya, tapi biasanya ini banyak mengandung bahan organik tuh kaya di sini, paling kaya. Ya. Kemudian warnanya biasanya gelap karena banyak bahan organik. Kemudian ini biasanya dipakai untuk apa agriculture, untuk pertanian ya. Misalnya jadi tanah ini sering diproses gitu, dibolak-balik, dicangkul segala macam gitu ya. Nah, inilah yang paling banyak mikroorganisme itu di sini, yang paling subur ya, tanah subur itu. Biasanya inilah tempat perakaran pada umumnya ya.
Jadi aktivitas mikroba di sini cukup tinggi. Nah, kemudian horizon B ini subsoil. Subsoil, jadi di sini biasanya udah banyak mineral di sini. Mineral, kemudian humus ya dan lainnya. Ini yang dia tercuci dari atas ke sini. Tercuci dari atas ke sini. Nah, biasanya bahan organiknya lebih sedikit daripada di atas. Kemudian aktivitas mikrobanya masih banyak juga gitu, tapi tidak setinggi di sini. Moderate lah ya. Nah, ini kemudian horizon C. Nah, horizon C ini lebih dalam lagi. Nah, biasanya apa ya, dasar tanah itu biasanya di sini keras ya, bedrock. Jadi biasanya dibuat dari bedrock. Jadi di bawah sini ada bedrock. Nah, di sini artinya tanah yang masih batu-batuan yang belum berupa tanah gitu. Jadi soil base di dasar tanah. Nah, seperti kita lihat ini contohnya ya. Jadi tanah yang sudah matang ini. Nah, ini kan lapisannya ini. Misalnya ini horizon A, horizon O, kemudian ini berarti kemungkinan ini horizon A ya. Seperti dilihat gelap kan di sini. Dark in color, banyak materi organik di sini. Nah, kemudian mungkin ini horizon B. Nah, mungkin horizon C lebih dalam lagi atau di sini ya. Nah, jadi bisa terlihat, biasanya profilnya seperti ini, terlihat jelas degradasi warnanya. Nah, tanah juga ada beberapa dibagi-bagi ya. Ini hanya sebagian saja, tidak lengkap, tapi yang umum ya. Kan ada tanah itu ada disebut tanah mineral, ada tanah organik. Tanah mineral artinya organiknya sedikit, tapi lebih banyak ke mineralnya gitu. Jadi misalnya ini dari sini ke sini ya. Ini molisol seperti ini, molisol misalnya dia ada sedikit gersang ya. Biasanya di padang rumput seperti itu. Seperti ini misalnya. Kemudian ini spodosol, ini tanahnya asam. Biasanya tanahnya asam yang cirinya adalah ini asam karena dari atas ini banyak sekali terdapat pencucian leaching ke bawah. Jadi banyak ion-ion yang turun ke bawah sehingga ini tanah ini cenderung asam. Kemudian oksisol. Nah, ini oksisol ini biasanya di daerah tropis banyak. Jadi di mana cuaca itu sering banyak berganti ya. Nah, ininya biasanya seperti dilihat warnanya jingga ya, jingga kemerahan itu biasanya karena banyak besi dan aluminium juga ya. Nah, ini histosol misalnya. Nah, ini ya histosol, mungkin di kita di Indonesia lebih banyak ini. Histosol karena tanah organik ya, tanah organik seperti bisa dilihat warnanya ini juga gelap ya. Jadi sekitar 20-30% ini terdiri dari tanah organik. Bahan organik di sini. Oke. Maaf terdengar ya, saya juga kaget. Oke, kita lanjut. Masih terdengar suara saya? Halo? Masih ya? Ya, di sini hujannya deras sekali. Baik. Oke, pada kenyataannya di tanah itu ada yang disebut agregat-agregat. Mungkin kita bisa merhatikan ya kalau misalnya kita gali tanah gitu atau kita pegang lewat tangan itu biasanya tanah itu kan jarang sekali ya terpecah-pecah lemah gitu ya. Itu biasanya kan suka ada yang gumpal-gumpal seperti atau baik ukuran kecil atau apa itu karena memang membentuk agregat-agregat gitu. Agregat-agregat ini biasanya tempat habitat kecil dari mikroorganisme itu. Nah, biasanya ada makroagregat yang ini lebih besar, makroagregat ini. Nah, di dalam makroagregat ini ada disebutnya mikroagregat. Nah, seperti dilihat di gambar ya ini, misalnya ini berarti dia terbentuk dari apa ini clay ya, lempung, tanah liat, kemudian ini mikroorganisme, virus dan lain-lain.
Ini partikulat organic matter, bahan organik ya. Kemudian cendawang misalnya nih, di sini ada cendawang ya. Di sini jarang karena kecil. Cendawang, mycorrhiza dan lain-lain. Kemudian akar tumbuhan misalnya. Nah, ini disinilah begini. Jadi jika kita bayangkan kan mungkin kalau sudah mungkin di praktikum atau di mana sudah biasa melihat misalnya mikroorganisme itu yang kita tahu biasanya ya di agar gitu ya, media agar, kemudian di media cair gitu. Itu kan di luar lingkungannya dia, tapi di lingkungannya di tanah itu sebenarnya mereka hidupnya di mana gitu. Ya, itu mayoritas di sini, di agregat-agregat sini gitu. Karena disinilah bukan membentuk suatu mikroagregat lingkungan yang mendukung terhadap habitatnya dia gitu. Misalnya ketersediaan oksigen, ketersediaan air, bahan organik, itu untuk agregat. Dan di sini banyak sekali organismenya. Yaitu ada yang nanti antagonisme, segala macam, ada yang saling menguntungkan, ya. Ini ukuran-ukurannya seperti ini pada umumnya. Nah, ini sini kan misalnya nih makroagregat, ya. Kemudian di dalamnya terdapat mikroagregat, kemudian ini mikroba tanahnya di sini ya, dan ini air. Nah, ini air dan air, misalnya seperti ini. Nah, ini kita lihat lebih dalam lagi. Nah, ini partikel tanah itu ya. Ini berdasarkan, ini kan jaraknya, jadi artinya dari pusat sini makin jauh kan. Jadi ini kadar oksigen, jadi dari sini 21% oksigen ya di atas misalnya. Semakin ke dalam itu semakin ungu, misalnya ini artinya oksigen semakin sedikit. Itu akan mempengaruhi juga populasi mikroorganismenya misalnya. Organisme yang misalnya bakteri yang cenderung sangat aerobik gitu misalnya, dia kemungkinan besarnya tidak akan hidup di sini. Dia akan menghuni di sini di bagian luar gitu. Tapi ada juga mungkin yang bakteri yang atau archaea yang lebih bisa mikroaerofilik misalnya, udaranya sedikit. Nah, itu bisa lebih di dalam sini. Nah, ini partikel yang lebih besar lagi ya. Misalnya ini pasir gitu kan. Ini silt, clay, nah gitu. Udara di sini, mikroba di sini gitu. Ya, ini kartunnya saja ya. Ini kartunnya, jadi ini lebih besar lagi mungkin makroagregat ya sepertinya. Kan? Jadi bisa dilihat sebenarnya di sini kan ada banyak, tidak hanya bakteri, cendawang, tapi nematoda juga, protozoa, lihat amuba segala macam juga ada gitu pada dasarnya. Ya. Nah, jadi sebenarnya itu bisa dilihat juga menggunakan mikroskop ya. Ini menggunakan elektron mikroskop. Jadi partikel pasir yang sekitar 100 mikrometer ini bisa dilihat di sini. Ini adalah hifa-hifa atau micelia dari ini cyanobacteria. Ukurannya 5 mikrometer. Jadi nempel gitu. Jadi sebenarnya bisa dilihat gitu dengan mikroskop. Nah, tadi kan ada beberapa lapisan ya. Ini bisa disebut lapisan tanah atas, ini lapisan tanah bawah atau subsurface. Nah, di sini kan biasanya nih tentunya banyak oksigennya masih banyak, udaranya gitu. Jadi aerasinya masih bagus. Begitu dalam, terus ke dalam, dan dan di sini juga air itu dia tidak jenuh, artinya misalnya di sini air atau partikel air itu bisa menempel di partikel tanahnya itu, sehingga di antara partikel tanah itu masih terdapat udara untuk aerasi. Nah, begitu ke dalam sini, udara semakin sedikit karena air semakin banyak di sini. Kenapa? Karena di sinilah terdapat air tanah, groundwater itu. Ya, jadi di sini anaerobik karena banyak tanah, banyak air, sehingga tidak ada ruang udara. Gitu. Nah, disinilah yang kita banyak tidak tahu gitu. Apa yang ada di sini gitu kan, di dalam core
di dalam tanah sekali ngebor ke bawah gitu ya. Kalau dibor itu apa di dalam ini ya? Kita banyak tahu di sini. Apakah ada mikroorganisme di sini? Gitu. Kalau ada mikroorganisme apa yang hidup di situ gitu kan? Itu eh, menarik ya untuk dilihat. Nah itu sudah ada sebenarnya orang banyak meneliti juga. Nah, ini contohnya. Jadi dulunya ini mikro microbiologis itu menduga ya mikroba itu paling hidup 100 meter paling dalam. Karena setelah itu sudah tidak ada oksigen, kemudian suhu juga mungkin makin tinggi ya, kemudian tekanan juga tinggi. Gitu. Tapi ternyata ini ada penelitian di dalam 3 kilometer di dalam juga masih ada gitu. Misalnya ini di tambang emas di Afrika, dalam 3 kilometer itu ada gitu. Ini contohnya yang ini ya. Masih ada kehidupan, tapi kebanyakan adalah umumnya adalah chemolitotrof dan autotrof. Ya, jadi chemolitotrof kan berarti dia tidak tidak menggunakan bahan organik dan tidak menggunakan cahaya untuk energinya, murni dari mineral-mineral gitu, dan beberapa autotrof lainnya. Nah, umumnya adalah mikroorganisme yang menggunakan hidrogen sebagai sumber elektron. Hidrogen sebagai sumber elektron, artinya dia mengoksidasi hidrogen ini. Kemudian juga bakteri-bakteri yang mereduksi sulfat. Ya, ini semuanya anaerob ya. Gitu. Karena bahan organik sangat sedikit di situ. Jadi dia harus memanfaatkan energinya itu dari ini mineral yang ada, sulfat. Kemudian ini dari hidrogen, malah ya hidrogen. Sumber elektronnya. Misalnya nih ada desulfuridus audaxtiator. Misalnya sulfuridus berarti dia menggunakan sulfat. Atau ya biasanya H2S dan H2 ya. Jadi dia autotrof dan anaerob gitu untuk mengfiksasi karbon dioksida menjadi bahan organik itu. Ya, karena bahan organik bawa sedikit sekali. Kemudian tapi ada juga misalnya ada mikroba yang ternyata punya juga fiksasi nitrogen gitu. Gitu, ya. Nah, itu bakteri. Kemudian ada juga archaea. Archaea ini beberapa ya, banyak. Nah, ini archaea ini biasanya unik. Dia biasanya ada di lingkungan-lingkungan yang misalnya ekstremofil, di lingkungan yang panas, misalnya tekanan tinggi atau anaerob. Nah, itu biasanya tempat archaea ya. Misalnya di sini juga anaerob ya. Ada beberapa archaea yang metanogen di sini. Jadi di bawah juga masih ada mikroorganisme gitu. Nah, secara keseluruhan, jika kita lihat planet bumi kan, di daratannya gitu, benua-benua dan lain, itu kan mempunyai iklim berbeda-beda. Nah, semuanya ini, daratan ini disebut terrestrial biome, ya. Terrestrial biome. Jadi semua bioma yang ada di daratan. Jadi misalnya di tundra ini, seperti ini, itu kan beda-beda, nanti akan beda-beda ininya, biomanya, terutama mikroorganismenya. Misalnya kita daerah tropis, seperti beda lagi nanti. Nah ini, jadi iklim juga akan menentukan ini mikrobanya. Karena vegetasinya juga beda, faunanya juga beda, jenis tanahnya juga beda. Nah selain itu juga ya tadi, kedalaman itu juga beda, kan membedakan komposisi dari mikroorganismenya. Misalnya ini 10 cm itu biasanya dalam keadaan basah 13,7% misalnya oksigennya itu. Kemudian kering 20,7. Karbon dioksida seperti ini. Nah, semakin turun semakin dalam semakin turun. Nah, itu akan mempengaruhi komposisi mikroorganismenya. Nah, ini contoh saja, ini berdasarkan metagenomik ya disebutnya. Jadi metagenomik sudah ada tahu atau sudah dipelajari mengenai metagenom? Atau sudah misalnya diajarkan sekilas gitu?
Oke, ya ini sih ini berdasarkan DNA ya. Jadi DNA 16S biasanya. Ini saya ini menerangkan saja. Jadi kita tidak harus menumbuhkan mereka gitu. Kita bisa tahu apa saja yang ada di sana dengan cara mengambil tanahnya, diisolasi DNA-nya, kemudian dianalisa misalnya dengan 16S ribosomal RNA gen ini. Terus dilihat dari situ apa saja isinya gitu, komposisi mikrobanya. Jadi biasanya di tanah ini merupakan habitat yang paling kaya mikroba ya, komposisinya itu. Populasinya tinggi biasanya. Ini biasanya rata-rata itu 1 juta sampai 1 miliar sel per sentimeter kubiknya tanah itu. Tergantung jenis tanahnya ya. Jadi banyak sekali di situ. Ada bakteri, archaea, dan lain-lain. Nah ini mereka itu berperan terhadap siklus mineral dan material ya. Jadi siklus itu artinya mereka mengubah misalnya karbon dari bentuk satu, kemudian bentuk lain, kemudian kembali lagi gitu. Itu oleh mereka gitu. Kita ini manusia ya hanya mungkin di salah satu siklusnya aja, tapi secara keseluruhan kalau tidak ada mikroorganisme ini, bumi ini mungkin bisa saja dalam beberapa tahun gitu, mungkin kalau tidak ada siklus, mungkin di udara sudah banyak sekali karbon dioksida misalnya. Nah, menumpuk misalnya, oksigen habis. Ya sudah, kalau begitu mungkin manusia tidak bisa hidup ya. Itu hanya oksigen, misalnya belum nitrogen, fosfor dan lainnya. Nah, pada umumnya mereka tidak bisa dikulturkan, jadi tidak bisa tumbuhkan di media biasanya. Sebenarnya hal ini mengenai metagenomik. Archaea itu banyak juga, tapi biasanya archaea ini karena sulit ditumbuhkan, jadi ya mempelajarinya agak sulit. Tapi mereka biasanya mempunyai peran unik gitu, seperti daur metan ya. Misalnya contohnya itu archaea yang bisa melakukan itu gitu. Hanya archaea gitu, bakteri tidak. Oke, nah jika kita lihat nih proses pembentukan energi ya di prokariot. Tapi ini yang tidak semuanya, ini yang uniknya saja ya. Artinya yang unik ada di prokariot itu kan mungkin sebagian sudah dipelajari, jadi anaerob, ya anaerob, anaerob itu artinya apa? Untuk penangkap elektronnya itu selain oksigen. Itu kalau aerob kan oksigen itu nanti menangkap elektronnya. Nah ini selain oksigen karena tidak ada oksigen. Nah itu biasanya nitrat atau sulfat ya. Nah ini ada lagi fermentasi ya. Fermentasi ini khusus biasanya Embden-Meyerhof ya. Biasanya glukosa itu menjadi piruvat. Gitu. Nah, biasanya juga sih seperti kayak fermentasi yogurt dan lain-lain itu di sini gitu ininya ya. Kemudian litotrofi. Nah, jadi artinya sumber energinya itu anorganik, misalnya amonium, besi, sulfur. Kemudian fotoheterotrof. Nah, fotoheterotrof berarti heterotrof tapi memakai cahaya juga. Jadi fotosintesis menggunakan organik sebagai sumber karbonnya. Kalau yang fotoautotrof kan karbon dioksida ya. Dan selanjutnya ya, misalnya anoksigen, fotosintetik anoksigenik, jadi fotosintesis tanpa oksigen. Nah, ini archaea nih metanogen gitu ya. Ada lagi juga fotofosforilasi tapi tanpa cahaya, tanpa fotosintesis. Ini yang lebih unik lagi bahwa fiksasi untuk karbon dioksida misalnya lewat asetil CoA gitu ya. Jadi banyak sekali memang keragamannya. Ini adalah yang unik di prokariot. Nah ini banyak juga di tanah gitu. Jadi seperti ini kan, misalnya seperti ini jika sumber energinya apa? Kimia, cahaya, terus disebut kalau cahaya ya fototrof, ini kemotrof. Sumber karbonnya apa?
karbon dioksida atau organik. Misalnya kalau karbon dioksida ya fototrof atau fotoautotrof. Organik ya fotoorganotrof, fotoheterotrof. Nah, ini dipelajari lebih lanjut ya. Nah, ini semuanya ada di tanah. Ini semuanya ada di tanah. Nah, selain tadi bakteri, archaea, ini juga ada cendawan ya. Cendawan perannya banyak sekali juga gitu. Tapi secara umum cendawan itu yang paling utama misalnya adalah untuk dekomposisi material ya. Jadi biasanya pembentukan kompos itu cendawan ya. Kemudian juga simbiosis seperti mikoriza misalnya ya. Dia saprotrof lumayan. Pada umumnya saprotrofik atau mikoriza, dan juga simbiosis lainnya gitu. Banyak. Ya, ini banyak ininya ya, tapi secara ini mereka punya peran yang khusus juga gitu. Tapi apa? Semuanya ini ya mereka apa? Ingat cendawan ini juga banyak gitu, ada yang berupa jamur, berupa kapang. Nah, itu beda-beda juga ininya. Tapi yang paling terkenal, misalnya yang paling banyak orang dipelajari adalah misalnya mikoriza ini, gitu, salah satunya ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Nah, kemudian ada penggolongan untuk populasi mikroba di tanah ini. Penggolongan populasinya ya, populasinya ini, yang penggolongannya ini. Jadi ini berdasarkan keberadaan mereka sebetulnya. Keberadaan mereka di tanah itu bagaimana? Ada disebut autochthonous, jadi mikroba-mikroba ini adalah golongan mikroba yang selalu ada di tanah itu. Jadi misalnya di hutan, satu hutan gitu ya, mau musim hujan, musim kemarau, atau musim dingin, musim panas, salju atau apa, artinya iklim di luar itu tidak berpengaruh dan dia selalu ada di sana. Jadi permanen ya, dia ada selalu saja ada di sana memang itu. Nah, disebut autochthonous disebutnya. Kemudian ada zimogenik. Nah, zimogenik adalah mikroba yang kehadirannya itu akibat dari pengaruh luar yang baru. Misalnya, nah ini biasanya di lahan pertanian ya, contoh yang paling ini. Jadi misalnya ketika tanah itu misalnya dicangkul ya, dicangkul terus kemudian diberi pupuk, gitu. Ada penambahan sinyal organik kan di situ, kemudian juga ada aerasi diubah, nah itu ada organisme yang muncul di situ karena perubahan itu. Nah itu disebutnya zimogenik. Nah, kemudian yang ketiga adalah transient. Nah, transient ini artinya ya singgah saja gitu. Singgah saja dalam artian dia hanya keberadaannya itu bersamaan dengan penambahan secara buatan. Nah, misalnya ini sih berupa inokulum ya. Jadi misalnya sengaja menambahkan inokulum, rhizobium atau azotobacter ke dalam tanah gitu. Nah, kita langsung menambahkan dia ke tanah gitu. Nah, itu disebut transient. Nah, nanti setelah dia ada di tanah, kita tidak tahu dia masih ada di situ setelah beberapa saat atau hilang gitu. Bisa saja ada di situ terus, tapi keberadaannya itu biasanya karena penambahan gitu. Dan untuk rhizobium misalnya nih, rhizobium kan membentuk simbiosis ya dengan legum, dengan kacang-kacangan untuk membentuk nodul akar kan, bintil akar itu.
Nah, kalau misalnya tanamannya tidak ada lagi, residuumnya masih ada nggak? Mungkin masih ada, tapi sedikit. Tapi artinya penambahan yang disengaja itu secara buatan itu transien. Oke ya. Nah, secara umum juga peranan mikrobata tanah mungkin bisa dibagi 3 ya, secara keseluruhan. Pertama siklus mineral tanah, kemudian dekomposer, kemudian degradasi bahan pencemar atau polutan, atau di sini mungkin disebutnya bioremediasi ya. Nah, ini yang paling utama, ini siklus mineral tanah atau siklus material, kemudian dekomposisi bahan organik, kemudian degradasi bahan pencemar. Nah, misalnya siklus mineral itu ya karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, dan mineral anorganik. Nah, ini komposisi di tanah. Nah, ini juga mungkin kalau ini lebih berkaitan ke terutama akibat dari aktivitas manusia ya. Jadi misalnya ada logam berat, itu bisa didegradasi, hidrokarbon, pestisida, deterjen, dan lain-lain. Nah, kemudian jika berdasarkan misalnya penggolongan berdasarkan jenis mikrobanya, jadi untuk cendawan misalnya pada umumnya cendawannya termasuk yeast, kapang, jamur ya. Umumnya ya tadi dekomposisi ya, bahan organik dari selulosa, lignin, hemiselulosa, ini bahan-bahan dari tumbuhan. Kemudian membantu penyerapan mineral, jadi fosfor dan sulfur. Nah, khusus untuk fosfor ini ada kelompok cendawan yang berperan besar, yaitu mikoriza itu. Ya, mikoriza ini. Jadi, ini untuk terutama untuk fosfor misalnya, dan sulfur. Nah, ini kan ada ektomikoriza, ada endomikoriza ya. Nah, ini simbiosis tumbuhan, fosfor dan nitrogen. Jadi mereka memberikan fosfor dan nitrogen ini ke tumbuhan. Perannya itu. Actinomycet, nah actinomycet ini juga dalam degradasi lignin, selulosa ya. Actinomycet ini termasuk banyak perannya ya, tapi dia biasanya dijadikan sebagai indikator terhadap kesuburan tanah. Jadi biasanya kalau tanah subur, actinomycetnya banyak. Iya, itu. Nah, kalau bakteri ya tergantung kan, bakteri juga bisa ada yang patogen seperti itu ya. Jadi actinomycet biasanya jarang yang patogen. Makanya di sini biasanya kesuburan tanah itu actinomycet. Nah, bakteri lainnya gitu, actinomycet juga bakteri ya. Ini bakteri lainnya adalah ya komposisi bahan organik, fisasi nitrogen, bioremediasi, dan daur materi tadi ya. Nah, prinsip daur ulang materi. Jadi di sini dalam artian peranan mikroorganisme tanah dalam siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia. Jadi ada 2 prosesnya ya. Ada yang disebut mineralisasi, ada yang disebut imobilisasi. Mineralisasi pada intinya adalah proses perubahan dari bahan organik ke anorganik. Itu mineralisasi. Nah, kemudian imobilisasi sebaliknya, dari anorganik menjadi organik. Nah, mineralisasi ya tentunya tadi ya, dekomposisi. Misalnya dari serasah tumbuhan sampai ujungnya akhirnya menjadi misalnya amonia. Gitu. Itu mineralisasi. Itu banyak tahapnya dari sini nanti. Tidak sekaligus ya, ada tahap degradasi A, kemudian degradasi B lagi itu sampai akhirnya menjadi mineral. Nah, sebaliknya ini di sini adalah imobilisasi. Misalnya saja fiksasi nitrogen ya, itu salah satu contoh yang jelas sekali. Oke. Nah, kita akan lihat satu-satu ya siklus materi ini. Tentunya yang paling banyak adalah siklus karbon, karena karbon adalah elemen yang paling banyak untuk artinya yang paling kehidupan itu harus ada karbon gitu. Tidak ada karbon, tidak ada kehidupan di bumi ya.
Jadi mungkin bisa dimulai saja dari mana ya? Misalnya dari dari sinilah ya, dari daratan dulu. Ya. Nah ini misalnya kan kita semua tumbuhan, hewan, beberapa mikroorganisme juga kan kita bernafas, berespirasi ya. Kemudian ada juga misalnya dari pembakaran fosil, bahan bakar fosil atau kayu misalnya. Semuanya itu kan hasil pembakaran dari respirasi maupun pembakaran langsung itu kan karbon dioksida di atas. Kemudian difiksasi ya karena fotosintesis. Nah, tumbuhan di sini bisa fiksasi karbon dioksida untuk proses fotosintesis ya. Tapi selain itu juga di laut ini, di perairan ini banyak sekali juga bakteri yang bisa fotosintesis dan memfiksasi karbon dioksida ini. Jadi karbon dioksida ini karena terlarut kan, nah, terlarut di sini. Jadi tumbuhan, alga, cyanobacteria terutama di sini ya, itu melakukan fotosintesis, ditangkap karbon dioksidanya ini jadi bahan organik. Nah kemudian kan ada pastinya mati kan, mati ini kan ada yang dimakan oleh bakteri-bakteri di sini yang heterotrof gitu. Nah, kemudian menghasilkan karbon dioksida juga karena bernafas. Keluar juga ada yang berupa metan sama karbon dioksida kembali lagi ke sini, difiksasi lagi gitu ya. Terus ini nih airnya di sini mutar-mutar juga di sini ya. Kemudian ke tanah nih. Ke tanah kan ada yang jadi fosil misalnya. Atau mati kan organismenya, ada yang dimakan oleh mikroba tanah ini. Ya. Dan ini kan ada yang tanaman sama tumbuhan dan hewan juga mati di sini, ngumpul di bakteri dan lain-lain, pokoknya yang dead organism ya. Nah, itu kan respirasi lagi ke sini gitu. Nah, ini fossil fuel juga lama-lama kan kita pakai di sini. Jadi berputar terus. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi, bagaimana kalau misalnya nih, bagaimana kalau misalnya tidak ada ini nih, tidak ada ini. Wah, apalagi kita sekarang misalnya tumbuhan semakin sedikit kan, gitu. Tumbuhan semakin sedikit karena penebangan pohon dan lain-lain. Nah, di sini pasti fiksasi karbon dioksida sedikit ya. Jadi karbon dioksida di sini bisa menumpuk tuh. Karena ini tidak ada ini misalnya. Atau tidak ada yang di sini misalnya. Ini tidak ada karena siklus. Tidak akan kembali lagi ke sini gitu. Jadi setiap rantainya ini punya peran penting gitu. Punya peran penting, dan ini pada umumnya di sini terutama yang di tanah di sini dan di lautan juga itu mikroorganisme, mikroba ya. Jika ada yang ditanyakan bisa ini aja bisa interupsi kok ya ininya. Oke, kemudian untuk siklus nitrogen. Nah, tadi siklus karbon, nah sekarang nitrogen ya. Nah, untuk siklus nitrogen ini ada beberapa proses keunikan dalam artian tahap-tahapnya itu nitrogen ini, jika yang tadi kan lebih relatif simpel dalam artian karbon dioksida fotosintesis ditangkap jadi bahan organik glukosa ya, langsung. Jadi misalnya tumbuhan sudah bisa melakukan itu, satu tumbuhan gitu. Tidak perlu harus berantai gitu. Jadi misalnya ada tumbuhan ini udah langsung dari CO2 langsung jadi glukos. Begitu pula dengan cyanobacteria misalnya. CO2 langsung jadi glukos. Nah, untuk nitrogen ini dia bertahap karena prosesnya ini ada beberapa bentuk nitrogennya ini gitu. Ya. Oke, bisa dimulai dengan misalnya ini kan di udara, di atmosfer itu kan ada N2, jadi gas nitrogen. Di atmosfer gas nitrogen. Nah, gas nitrogen ini
bisa ditangkap fiksasi nitrogen oleh bakteri-bakteri, ya. Ada bakteri yang bersimbiosis dengan legum, yaitu simbiotik, ya, yaitu Rhizobium, Bradyrhizobium yang berbentuk bintil akar ini. Ada bakteri-bakteri yang menambatnya itu bebas, tidak bersimbiosis dengan tumbuhan. Itu Azotobacter, Begerinkea, Cyanobacteria Clostridium, dan lain-lain. Nah, fiksasi nitrogen ini menghasilkan amonia karena dia N2-nya ini direduksi jadi NH3 amonia, ya. Nah, dari sini amonia dilanjutkan gitu. Karena amonia ini bisa berbahaya dalam jumlah banyak ini kan. Dengan dilanjutkan dengan nitrifikasi. Ini proses nitrifikasi namanya. Menjadi nitrit, amonia menjadi nitrit disebut nitrifikasi. Salah satunya oleh nitrosomonas. Ya. Kemudian dari nitrit diubah lagi menjadi nitrat oleh nitrobakter. Nah, nitrat ini salah satunya adalah bentuk nitrogen yang bisa dipakai oleh tumbuhan, di pupuk atau apa kan, diasimilasi oleh tumbuhan ke sini. Nah, ada juga yang diubah lagi, denitrifikasi lagi menjadi nitrit. Denitrifikasi, nah kemudian denitrifikasi ini terus berlanjut ya, menjadi N2O atau N2. Nah, ini bakteri denitrifikasi misalnya Pseudomonas, Bacillus, ya, Licheniformis, Paracoccus denitrificans, dan lain-lain. Oke ya, jadi nitrogen gas, nitrogen difiksasi menjadi amonia lewat simbiotik maupun non simbiotik. Kemudian ini direduksi jadi amonia ya, kemudian dinitrifikasi oleh nitrosomonas, ya. Kemudian, nah ini nitrat juga bisa juga, oh ini ya tadi terlewat, ini bisa juga lewat nitrobakter nih bentuknya dari nitrit ke nitrat. Ya, itu oleh nitrobakter ya. Jadi nitrit ke nitrat oleh nitrobakter. Nah, nitrat ini ada yang ditangkap tanaman, ada yang denitrifikasi oleh bakteri-bakteri ini. Bisa juga kan dari pembusukan mikroorganisme kan banyak nitrogen juga ya di sini. Ada yang langsung jadi amonia kalau pembusukan itu. Amonia, ya amonianya dinitrifikasi ke sini. Nah, ini kan contohnya fertilizer ya di sini, pupuk. Oke, ya ini untuk menjelaskan lebih lanjut lagi ya. Jadi ada 3 proses penting ya, amonifikasi disebut. Amonifikasi artinya berarti perubahan yang tadi dari bahan organik, sisa tumbuhan, hewan, dan lain-lain, menjadi amonia oleh mikroorganisme heterotrof. Ini banyak kalau heterotrof ya, banyak sekali. Bacillus misalnya. Kemudian nitrifikasi, jadi asimilasi amonia ya menjadi protein dalam sel, kemudian dioksidasi menjadi nitrit. Ya, jadi amonia dioksidasi menjadi nitrit. Nah, itu oleh nitrosomonas, nitrobakter itu nitrifikasi. Nah, ini ada 2 tahap juga, ada 2 tingkatan nitrifikasi ini. Pertama, oksidasi amonia menjadi nitrit oleh bakteri ini, Nitrosomonas nitrosococcus ya. Jadi amonia nitrit, kemudian nitrit jadi nitrat, nitrobakter. Denitrifikasi. Denitrifikasi ya yang tadi nitrat ini menjadi gas nitrogen. Nah, ini biasanya terjadi dalam anaerob. Ya. Jadi reaksi ini di kondisi anaerob karena dia harus reduksi ya. Kondisi anaerob mikroorganismenya ini misalnya. Ada yang masih bingung atau belum jelas di sini?
ya jadi amonifikasi jadi amonia ya. Kemudian nitrifikasi amonia jadi nitrit dan nitrat, ada dua. Nitrifikasi itu nitrit dan nitrat, kemudian denitrifikasi. Nitrit menjadi gas nitrogen. Nah, ini contoh saja untuk fisasi nitrogen ya, bagaimana nitrogen gas itu bisa menjadi amonia gitu. Ada ya. Ini kan bisa oleh cross studio misalnya, caranya itu secara anaerob, fotosintesis ya baik cyanobacteria. Kalau yang aerobik misalnya azotobacter gitu ya. Nah, ini kan dari hasil ini kan ujungnya adalah mendapatkan elektron ya. Nah, elektron ini lewat ini ferredoksin ini, ferredoksin yang teroksidasi menjadi tereduksi. Kemudian ditangkap oleh nitrogen reduktase. Ini oleh protein kompleks ini ya, iron sulfur protein kompleks. Nitrogen reduktase ini dia memakai banyak ATP nih, perlu banyak energi si enzim ini ya, perlu memakan energi banyak, 16 ATP diperlukan untuk reaksi ini, untuk si nitrogen reduktase ini. Jadi 16 ATP menjadi 16 ADP dan 16 POP ya. Nah, disinilah nitrogenase ini, enzim nitrogenase ya, ini iron dan molybdenum protein kompleks. Makanya jika misalnya ada bintil akar dibuka gitu, itu merah, biasanya merah. Itu karena ada besi. Seperti hemoglobin, mirip ya. Nah, jadi disinilah elektron ini untuk mereduksi. Ya, mereduksi N ini menjadi NH3. Nah, protonnya ini jadi hidrogen ya. Dari proton jadi hidrogen. Jadi disinilah, beginilah secara gambaran, secara umumnya sekali ya. Di sini sebenarnya tahapnya banyak. Tapi intinya adalah bahwa fiksasi nitrogen itu bisa dilakukan beberapa macam. Ada yang anaerob, fotosintesis, ada yang aerob. Dari semua ini menghasilkan elektron. Ya, elektron ini misalnya ini ferredoksin direduksi ya, kemudian digunakan untuk oleh enzim ini nitrogen reduktase. Dari sini dia menggunakan ATP. ATP dihasilkan. Nah, inilah tadi kan elektronnya terus mengalir ya ke sini. Kemudian nitrogenase inilah yang misalnya mereduksi si N-nya ini. Jadi NH3. Melanjutkan kita ke siklus sulfur ya. Nah, sulfur ini sebetulnya untuk sulfur ini reaksinya tidak fix seperti ini sih ya. Tapi ini yang umum. Gitu. Ya, umum. Jadi ini SO2 ya, misalnya dari pembakaran itu kan SO2 ini artinya sulfur dioksida, sulfur atmosfer. Nah, ini bereaksi dengan ketika hujan itu dengan air ya menjadi H2SO3, asam sulfur. Asam sulfur ya turun ke bawah ya. Nah, tapi ada juga ini misalnya di bakteri ini Thiobacillus seperti itu ya. Langsung dioksidasi ini jadi es sulfur lah, jadi es menjadi ini atau ini menjadi SO2 sulfat. Thiobacillus ini mengubah es di sini menjadi SO ini menjadi sulfat. Jadi sulfur elemental ini menjadi sulfat ya. Jadi kalau yang sulfur dioksida ini menjadi asam sulfur di atmosfer biasanya hujan gitu. Nah, sulfur yang elemental di atmosfer itu ini oleh Thiobacillus menjadi sulfat. Ya. Nah, ini sulfat ini banyak, ada yang tentunya banyak dipakai untuk tumbuhan dan bakteri dan ya tumbuhan dan bakteri umumnya ya. Menjadi protein kan. Protein organismenya mati menjadi H2S. Ya, H2S ini bisa kembali ke sini dengan Thiobacillus juga gitu. Apa? Ya.
Nah, jadi ini oksidasi kan, ini reduksi. Jadi gimana ya? Mungkin ya itulah. Pokoknya intinya adalah yang si sulfur dioksida ini misalnya menjadi asam sulfur turun ke bawah, kemudian yang sulfur elemental ini dioksidasi menjadi sulfat. Sulfat ini ada juga yang direduksi oleh desulfovibrio menjadi H2S. Nah, sulfat ini ada juga yang diambil oleh tumbuhan, mikroorganisme, kemudian mikroorganismenya ini tumbuhannya mati, dekomposisi H2S ya. Terus kembali lagi dioksidasi lagi jadi sulfur elemental oleh bakteri ini. Ya. Nah, H2S ini kan bisa digunakan ini oleh bakteri fototrofik hijau dan ungu. Ingat ya, mereka menggunakan ini sebagai reseptor elektronnya sehingga menjadi elemental sulfur lagi. Nah, dalam hal ini es elemental sulfur ini bisa jadi sulfat lagi, tapi dalam kondisi anaerob. Ya. Oke. Ya tadi di siklus material ya, siklus materi. Nah sekarang mereka juga kan mikroba tanah ini bisa berperan dalam degradasi hidrokarbon aromatik misalnya, ini yang akan dibahas di sini ya. Nah, ini agak rumit ya sebetulnya prosesnya, tapi dan bisa berbeda-beda gitu tahapnya. Tapi misalnya nih untuk pestisida ya, pestisida itu biasanya pestisida atau senyawa hidrogen itu biasanya dia mempunyai gugus halogen gitu. Jadi tahapnya adalah si gugus halogen itu seperti klor gitu ya. Itu dibuang dulu. Di proses pertama ada dehalogenasi. Ini terjadi di kondisi anaerob. Ya. Kemudian tahap dealkilasi. Kemudian hidroksilasi ester amida. Nah, kemudian cincin aromatiknya ini diubah-ubah oleh siklinase ya. Jadi pada ujungnya biasanya sih ada yang sempurna menjadi artinya tidak menjadi karbon linier misalnya. Ada juga yang masih berupa siklik tapi sudah banyak diubah gitu dan si halogennya sudah diubah, kemudian gugusnya diubah sehingga tidak terlalu berbahaya lagi. Nah, contoh-contohnya kan misalnya hidrokarbon itu banyak ya, ada alifatik dari minyak bumi ya, alisiklik, terpen. Terpen ini banyak juga dari hasil tumbuhan ya. Misalnya dari pinus itu misalnya. Kemudian aromatik hidrokarbon, benzin, toluen. Nah, ini nih yang paling pencemar yang manusia terutama buat itu ya. Jadi aromatik yang diklorinasi, polychlorinated diphenyl, PCB ini. Ini banyak jadi hasil polutan ini ya. Kemudian ada juga aromatik yang mengandung N, TNT. Nah, misalnya ada beberapa ini ya jamur-jamur yang disebut white rot, artinya busuk putih. Dia karena bisa mendegradasi lignin langsung. Nah, lignin itu kan juga senyawa aromatik ya. Nah, itu langsung misalnya dengan enzim PAH quinone langsung dipecah cincinnya. Kemudian ini bakteri, fungi, alga ya ini kompleks ya ininya. Jadi bisa diperhatikan di sini dia ada senyawanya misalnya fenol di tengah-tengah ini. Nah ini fenol juga masih berbahaya ya. Nah, tapi kan kemudian ada enzim lain lagi yang menetralkan ini. Ya ini bisa dibaca lebih lanjut karena prosesnya panjang mungkin terlalu spesifik juga untuk diterangkan di sini langsung ya. Baik, ini sih berupa video pendek saja ya. Jadi intinya sekedar mungkin untuk inspiring gitu bahwa contohnya bagaimana sih kita mengetahui ada aktivitas mikroba ya di tanah itu.
yang paling mudah gitu contohnya. Nah, ini salah satu contoh saja gitu yang akan ditayangkan. Oke. Let's talk about soil microorganisms. There are literally billions of soil microorganisms in a gram of soil. There are bacteria, there are fungi, there are nematodes, there are algae, there are rotifers, just a tremendous amount of soil microorganisms. And so what we try to do in some cases is we try to measure the activity of those organisms. And how are we going to do that? One way that we do it is by taking some soil and putting it in a flask. And this soil pretty much has fairly high organic matter. And what we do is we connect this flask with a jar, and this jar is actually connected to a source of air. And what's happening is that the barium hydroxide, which is in this container, is interacting with the carbon dioxide from the air that we're bringing in from the outside, and it's precipitating it out as barium carbonate, this white precipitate. This CO2-free air is then passed over the flask where the microorganisms are carrying out the decomposition of organic matter. And what they're doing when they decompose the organic matter is they're releasing carbon dioxide. So they're releasing that CO2. It's actually being sucked into this flask here, all right? This also has barium hydroxide in it. And what's happening, that CO2, which is coming off from those microbes, is being trapped in this tube here, and it's precipitating out as barium carbonate. We can take that barium carbonate, once the experiment's over, we can put it on a sheet of paper, we can dry it out, and we can actually weigh it and get a good idea of the microbial activity going on in a particular soil on a pretty rough basis, but it's a nice little calculation of microbial activity. Oke, jadi di video tadi bagaimana mengukur aktivitas mikroba di tanah itu ya. Jadi prinsipnya adalah mikroorganisme itu, terutama yang aerobik ya, itu kan melakukan respirasi karena dekomposisi bahan organik di situ, respirasi menghasilkanlah karbon dioksida ya. Nah, karbon dioksida itu nanti akan bereaksi misalnya dengan tadi barium hidroksida ya, barium hidroksida sehingga membentuk barium karbonat yang tadi seperti garam tadi, barium karbonat ya. Jadi, nah barium karbonatnya ini bisa dikeringkan kemudian ditimbang gitu. Berat keringnya berapa. Nah, itu akan bisa dilihat kan misalnya secara kimianya stoikiometrinya itu barium dengan karbonat 1 mol misalnya gitu kan, misalnya contohnya. Nanti jika ditimbang itu kan berapa barium karbonat yang dihasilkan. Nah, barium karbonat misalnya sekian gram, nah itu kan bisa dihitung. Misalnya, berapa ya karbon dioksida yang dihasilkan jika barium karbonatnya itu misalnya sekian gram. Nah, dengan demikian bisa dilihat gitu secara ini, respirasinya itu karbon dioksida yang dihasilkan sekian gitu secara molaritasnya. Nah, itu kan bisa dilihat misalnya tanah organik berapa barium karbonat yang dihasilkan. Kemudian tanah lempung misalnya, atau tanah gambut kan itu bisa berbeda-beda. Nah, itu bisa dilihat itu sebagai gambaran melihat aktivitasnya gitu. Jadi salah satu contoh melihat bagaimana melihat aktivitas mikroorganisme di tanah secara mudah.
Oke, itu saja sebetulnya. Nanti sebelum ini, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Silakan bertanya. Tidak ada? Pak. Oke. Kalau tidak ada, coba mungkin kita akan eksperimen ini ya. Coba kalian pergi ke web browser, kemudian ketik pergi ke alamat ini www.menti.com ya. Buka itu di internet browser, kemudian ya beritahu saya jika sudah. Ya, ini kuis tidak akan dinilai atau apa, tapi ini kuis pendek saja untuk melihat bagaimana pemahaman materi ini gitu. Oke, jadi silakan pergi ke www.menti.com. Nanti ada kode yang harus dimasukkan ya. Ini sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Oke, berarti saya bisa buka ya. Oke. Coba masukkan kode ini 44606258. Kemudian dijawab ya pertanyaan ini. Jadi benar salah. Dekomposisi protein menjadi amonia oleh mikroba tanah disebut mineralisasi. Nah, itu benar atau salah? Oke, baru 11.
Ini sudah semua ya? Atau mungkin tidak bisa semua juga sih, tapi sebagai gambaran saja ya. Oke, jadi ada 9 yang menjawab benar, 5 yang menjawab salah ya. Oke, jadi saya tunjukkan aja. Jadi tadi dijelaskan di awal protein, misal protein itu kan berarti organik ya. Nah, sekarang tinggal masalahnya adalah amonia ini disebut mineral atau organik atau bukan. Jadi ya sebetulnya jadinya adalah ini adalah tahap proses yang itu yang mineralisasi ya. Jadi karena di tahapnya itu akan menuju ke dekomposisi. Mineralisasi amonia kan N dengan H. Tuh, N dengan H, NH3 ya. Jadi kalau misalnya CNH gitu kan. Nah, itu kan berarti artinya sudah dari yang kompleks CNH protein, CNHP gitu kan banyak protein. Menjadi yang lebih sederhana amonia, NH3 artinya dia menuju tahap proses mineralisasi secara umumnya. Ya, amonifikasi tadi. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir, kan silakan dijawab juga. Jadi nitrit, oh ini tidak usah lah yang ini ya, misalnya apa? Saya ini aja, mungkin terlalu ya sudah tahu jawabannya ya. Oke, ya udah silakan. Nitrat ke nitrit disebut denitrifikasi, nitrifikasi, amonifikasi. Oke, gimana jawabannya? Oke ya, 12 menjawab nitrifikasi ya. Sisanya mungkin belum ini, tapi tidak ada jawab yang denitrifikasi, tidak ada jawab amonifikasi. Oke, jadi nitrat ke nitrit itu prosesnya adalah nah ini saya keliru ya. Tadi harusnya settingnya, tapi betul nitrifikasi ya. Ini mungkin settingnya saya salah. Oke, jadi prosesnya nitrifikasi. Saya keliru memasukkan kuncinya mungkin.
Tapi intinya adalah kembali lagi kalau denitrifikasi adalah menjadi N atmosfer lagi. Nah, itu denitrifikasi ya. Itu pokoknya jadi untuk memudahkan ininya adalah dari hasil denitrifikasi itu adalah menjadi N2O atau N2. Itu yang mudahnya dari situ. Oke, jadi betul ini jawabannya. Betul. Oke, coba kembali lagi. Ya, ini literatur yang bisa dibaca ya. Bisa dibaca dengan, oh salah saya. Kok yang ini? Sorry, masih salah. Ada bisa ini nggak yang jika membutuhkan literatur, mungkin bisa saya WLS atau ke email saya ya. Bisa saya ini kan literatur untuk membaca. Soalnya bisa dilihat di Google, tapi untuk materi yang tadi itu bisa mungkin ada yang email ke saya nanti ya, supaya saya ada alamat email mungkin yang bisa saya hubungi gitu nanti saya ini kan bibliografi literaturnya. Bisa di email angkatan. Email angkatan ada ininya ya nggak ya? Emailnya ya? Ada yang bisa mungkin di itu ya di chat atau jadi ada bisa di email ke email saya atau email angkatannya apa ya? Bisa di ini nggak? Oke. Baik. Oke ya, bisa copy ya. Oke, jadi nanti saya email ya untuk ininya. Nah, jadi itu saja untuk materinya untuk kali ini. Nah, ada yang ditanyakan, mungkin kita manfaatkan ini untuk diskusi atau Q&A sebentar ya untuk ini kalau jika ada pertanyaan. Minggu depan kita akan membahas mengenai bioremediasi ya. Jadi mikroba dalam proteksi lingkungan. Ya. Ada yang ditanyakan? Katanya tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Jadi baik kalau gitu, kalau begitu untuk ini mungkin ya berarti kita minggu depan ya untuk materi lagi ya mungkin sepertinya dalam berupa video pembelajaran ya. Oke, kalau begitu sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi ya di ininya. Oke, ya selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore.